Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Mariana Thomas Tuti, dengan NIM 2024 330034 bersama rekan saya, Wahyu Ramadan, dengan NIM 2024 330036. Pada kesempatan yang baik kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengambilan Sampel Air untuk pemenuhan mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Adapun pengertian K3 sendiri yaitu adalah upaya untuk menjamin dan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja. Ketiga, bertujuan untuk mencegah penyakit akibat kerja yang dapat timbul selama aktivitas pekerjaan. Dalam kegiatan pengambilan sampel air, ketiga berfokus pada pencegahan kecelakaan di lapangan dengan ruang lingkup, memastikan medan aman, alat pelindung, juga prosedur yang benar. Kemudian, ada perlindungan kesehatan petugas, yaitu penyediaan masker, sarung tangan, sepatu boot, dan juga vaksin. Kemudian ada pengendalian risiko lingkungan kerja, yaitu memastikan bahan berbahaya, arus air, juga cuaca ekstrim. Penerapan ketiga memastikan kegiatan pengambilan sampel berlangsung aman, efektif, dan juga terkendali. Selanjutnya, tujuan spesifik dari penerapan ketiga pada pengambilan sampel air yaitu yang pertama, mencegah kecelakaan kerja, mengurangi risiko bahan berbahaya, menjaga keselamatan petugas dan juga lingkungan, serta menjamin proses aman dan juga valid. Selanjutnya, ada matriks penilaian risiko atau probability x severity. Adapun skala probability atau skala kemungkinan ada 5 nilai, yaitu 1 sangat jarang, 2 jarang, 3 mungkin, 4 sering, dan 5 sangat sering. Dan juga ada skala severity atau keparahan, yaitu ada 2 nilai dengan kriteria 1 sangat ringan, 2 ringan. Kemudian ada kategori tingkat risiko, yaitu diukur dari 3 skor, dan juga ada nilai probability x severity yang dapat dilihat dalam kategori 1-4 rendah dapat diterima dan tetap diawasi, kemudian 5-9 yaitu sedang perlu pengendalian, kemudian ada 10-16 tinggi yang harus segera dikendalikan, kemudian ada nilai 17-25 yaitu kategori ekstrim. Hentikan pekerjaan sampai aman. Contohnya, seperti paparan gas H2S memiliki nilai probability 4 dengan skor 20, yaitu resiko ekstrim. Kemudian ada bahaya terpleset di tepi sungai dengan nilai probability 3 dan memiliki skor 9, yaitu risiko sedang. Selanjutnya ada identifikasi bahaya dalam pengambilan sampel air. Ada 5 bahaya utama, yaitu bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologis, bahaya lingkungan, dan bahaya operasional. Adapun bahaya fisik termasuk di dalamnya yaitu terpeleset dan terjatuh, tenggelam atau terseret arus, luka akibat benda tajam, paparan panas matahari, sengatan listrik, dan juga cedera ergonomi. Kemudian ada bahaya kimia yaitu paparan gas beracun, kontak dengan bahan kimia korosif atau beracun, uap atau aerosol berbahaya saat pengambilan sampel, dan juga kontaminasi bahan kimia dari industri. Kemudian ada bahaya biologis, yaitu contohnya paparan bakteri patogen, virus dan parasit dari air limbah atau domestik. Kemudian ada infeksi kulit akibat kontak langsung dengan air tercemar dan juga risiko zoonosis di area terbuka. Kemudian yang keempat ada bahaya lingkungan dan kondisi alam, yaitu arus deras dan perubahan cuaca ekstrim. Kemudian ada gelombang laut atau pasang surut, lalu ada area licin dan berlumpur, serta keberadaan hewan liar, ular, serangga, maupun hewan buas lainnya. Kemudian ada bahaya operasional, yaitu kesalahan prosedur sampling, kerusakan alat ukur, kurangnya penggunaan alat pelindung diri, dan juga kurang koordinasi tim serta kerjasama di lapangan. Selanjutnya, ada beberapa contoh alat pelindung diri atau APD, yaitu helm keselamatan, sarung tangan, sepatu boot anti-slip, masker atau respirator, kacamata pelindung, dan juga rompi keselamatan. APD ini wajib digunakan sesuai dengan kondisi lapangan.
Selanjutnya, ada prosedur kerja aman, yaitu melakukan briefing ketiga sebelum sampling. Melakukan briefing ketiga sebelum sampling, kemudian juga mengecek kondisi lingkungan dan juga cuaca serta lokasi yang akan diambil sampel, kemudian menggunakan alat sesuai standar, lalu tidak bekerja sendirian di lokasi beresiko, juga mengikuti standar operasional prosedur pengambilan sampel air. Selanjutnya, ada penanganan keadaan darurat, yaitu sebagai langkah ketiga dalam menghadapi kecelakaan atau kondisi mendadak yang tidak aman, yaitu yang pertama menyediakan kotak P3K, mengetahui jalur evakuasi, yaitu memiliki kontrak darurat, dan juga melaporkan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada pengelolaan limbah dan kontaminasi. Sampel dan sisa bahan tidak dibuang sembarangan, alat selalu dibersihkan dan didekontaminasi, menghindari pencemaran silang atau cross-contamination, menjaga lingkungan tetap aman setelah kegiatan sampling berlangsung. Lalu apa saja jika ketiga ini diabaikan? Ketiga, diabaikan akan menjadi dampak yang serius bagi petugas dan lingkungan jika ketiga ini diabaikan, yaitu bahaya yang pertama adalah cedera atau kematian petugas, penyakit akibat kerja, kemudian kerusakan lingkungan, dan juga data kualitas air itu tidak valid sehingga tidak dapat dianalisis. Ada terdapat berbagai kesimpulan dalam pembahasan kali ini, yaitu pengambilan sampel air memiliki resiko yang bersifat multidimensi, yaitu fisik, kimia, biologis, dan juga lingkungan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan sampling pada air ini. Kemudian, identifikasi bahaya harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan. Lalu, penggunaan alat pelindung diri wajib untuk melindungi petugas dari potensi risiko bahaya. Kemudian, penerapan prosedur keselamatan kerja yang baik dapat mencegah kecelakaan dan cedera yang nantinya akan ditimbulkan. Lalu, standar keselamatan yang konsisten turut mendukung kualitas dan validitas data hasil sampling. Lalu, praktik kerja yang aman itu sangat berkontribusi pada perlindungan serta keberlanjutan lingkungan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.